Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video panduan modul 4 mengenai menghitung luas lantai. Jadi untuk yang luas lantai ini, itu dalam PTLF digunakan untuk menentukan area yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan produksi. Jadi kalau misalnya kita analogikan untuk permintaan, misalnya untuk permintaan 1000, berapa banyak luas produksi yang diperlukan atau berapa banyak luas lantai yang diperlukan untuk dapat membuat produk itu. Kemudian untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar, atau mungkin menyesuaikan si luas dengan permintaan. Kemudian untuk mengoptimalisasi penempatan fasilitas hingga tidak ada pengurasan ruang. Dan juga kita mengantisipasi pertumbuhan permintaan dengan alokasi yang fleksibel. Secara prinsipnya, luas lantai itu terbagi 4 kategorisasi. Yang pertama itu ada gudang bahan baku, tempat produksi, gudang bahan jadi, dan fasilitas. Tapi di kenyataannya ya gudang tempat bahan baku bisa saja tercampur dengan tempat produksi, atau mungkin tempat produksi bercampur dengan gudang bahan jadi dan sebagainya. Ada juga kantor yang bercampur dengan fasilitas dan sebagainya, itu sangat umum. Jadi nanti teman-teman di praktikum ini juga bakal belajar mengenai itu. Nah, untuk data-data yang diperlukan, yang pertama itu ada komponen mesin, itu udah ada di OPC. Kemudian kemasan untuk komponen tersebut. Jadi si komponen itu kemasannya apa, dan selanjutnya ada barang jadi. Jadi nanti barang jadi itu luasnya berapa, tingginya berapa, itu pun diukur. Kemudian lebih lengkapnya ada di panduan observasi lanjutan. Nah, sekarang kita langsung saja ke LP-nya. Teman-teman isi dulu produknya apa. Sebagai contoh, di sini saya produknya itu pupuk baby. Nah, untuk N ini kita ambil di data permintaan yang per hari di modul 2. Ada di sini 509. Kemudian untuk departemennya tulis di sini misalnya ada gudang bahan baku, ada juga gudang bahan jadi, atau mungkin di teman-teman tuh menemukan di lapangan ada yang bercampur, tapi nanti teman-teman tetap menuliskannya ini sebagai gudang bahan baku atau gudang bahan jadi, kayak gitu. Nah, kemudian kita isi panjangnya berapa. Kalau di sini 6, lebarnya 10. Kemudian untuk luasnya tinggal dikalikan panjang dikali lebar, seperti itu. Sekarang kita ke komponen atau barang. Nah, untuk komponen atau barang, komponen dari si produk kita itu apa? Misalnya kalau pupuk baby, komponennya itu ada benang jahitan. Nah, karena si benangnya itu ada tipe yang berbeda, jadi kita tulis benangnya itu 2. Kemudian plastik itu sama dus. Nah, jenis kemasannya apa? Misal kalau Word itu di dus. Ini dus benang. Ini juga dus benang. Kemudian packaging plastik. Kemudian ini di kardus kecil. Nah, kemudian penyimpanannya di mana? Sebelum ke sana, kita list dulu di sini penyimpanannya apa saja. Misal ada lantai
rak atau mungkin lainnya yang bisa ditambahkan. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini belum ada tanda seperti ini, teman-teman bisa ke data, kemudian ke data validation, yang ininya di list, kemudian ininya di oke. Nanti bakal seperti ini. Nah, untuk list itu penyimpanannya itu di lantai ini, lantai ini Kak, ini lantai. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke jumlah barang perkemasan. Jadi ini tuh berapa banyak barang yang dapat dimasukkan atau disusun dalam kemasan. Contohnya, satu kardus dapat menampung 12 produk. Seperti itu. Nah, ini kan misal plastik. Plastik kan di packaging plastik itu isinya itu ada 100, berarti jumlah barang dalam kemasannya itu 100. Nah, sebelum kita mengisi ke proporsi, kita isi dulu yang komponen dalam kemasan. Nah, ini itu yaitu jumlah dalam kemasan itu jumlah unit komponen atau material yang menjadi isi standar dari suatu kemasan. Kemudian setelah itu kita ke proporsi. Nah, proporsi ini bisa berdasarkan luas atau kuantiti komponen, tapi perlu diperhatikan faktor mana yang sangat mempengaruhi kemasan. Nah, untuk rumusnya sama dengan komponen dalam kemasan dibagi kemudian diklik lagi komponen dalam kemasan kurang tutup. Nah, kemudian tadi nah seperti ini. Kemudian ke target komponen atau barang per hari. Nah, kalau ini disesuaikan dengan komponen yang dibutuhkan di modul 2 ini. Yang di routing sheet. Yang ini disesuaikan dengan yang ini. Nah, untuk kebutuhan komponen sebulan, untuk rumusnya sama dengan target komponen dikali 26, kemudian dikunci. Nah, setelah itu enter. Kita kembali. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk jumlah komponen yang dibutuhkan sama dengan yang kebutuhan komponen sebulan atau per hari dibagi komponen dalam kemasan dikali yang proporsi. Nah, seperti itu. Untuk kemasan
kemasan yang dibutuhkan, rumusnya sama dengan jumlah barang atau kemasan jumlah komponen yang dibutuhkan dibagi jumlah barang atau kemasan. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk kemasan total sama dengan setelah itu ke dimensi kemasan. Nah, untuk panjang dan lebar juga tinggi itu disesuaikan. Nah, ini Nah, untuk ini nanti disesuaikan ukurannya dengan produk teman-teman juga. Nah, kemudian kita tentukan allowance-nya ini tambahan ruang yang diberikan di sekitaran area penyimpanan. Kalau misalnya harus ditambahkan, harus ada tambahan. Kalau misalnya tidak ada, kita nolkan saja. Kita nolkan saja. Kalau udah, sekarang kita isi dimensi terus allowance. Nah, untuk panjangnya kita pakai rumus sama dengan panjang yang dimensi ditambah panjang yang allowance. Seperti ini. Ini juga sama. Juga sama. Kalau udah, kita menentukan luasnya. Nah, luas di sini itu luas satu kemasan. Untuk rumusnya sama dengan panjang yang ada di dimensi dan juga allowance dikali lebar. Kemudian graf ke bawah. Nah, kalau luas di sini, ini itu kebutuhan luas setelah allowance sama dengan luas dibagi 10.000, kita kunci. Nah, kemudian ini untuk perhitungan kebutuhan luas kemasan bahan baku. Sekarang kita akan menghitung penyimpanan rak, meja, palet. Nah, kan di sini saya ada rak ya. Nah, di sini. Berarti perhitungannya kita pindahkan ke sini. Penyimpanannya tulis rak kita salin aja. Untuk panjang dan lebarnya juga
kita hitung sesuai dengan produk kita. Misal kalau di sini saya 20, kemudian 15. Nah, kalau untuk tinggi di sini itu tinggi dalam satu tumpukannya itu berapa? Misal 5. Untuk luas penyimpanan ini sama dengan panjang kali lebar. Nah, untuk jumlah level penyimpanan ini tuh jumlah susunan atau tingkat penyimpanan atas pada rak atau tumpukan barang di gudang. Misal contoh saya 1. Untuk total luasnya itu sama dengan luas penyimpanan dikali jumlah level dibagi yang 10.000 kemudian dikunci. Untuk tinggi tumpukan maksimal 1 level ini tuh berapa tingkat susunan barang yang bisa dibuat. Misal kalau saya 85. Nah, untuk jumlah dalam satu tumpukannya sama dengan ini dibagi tinggi yang di dimensi yang ada di atas. Nah, yang ini. Kemudian enter. Untuk jumlah tumpukan sama dengan kemasan total yang ini dibagi jumlah satu tumpukan. Nah, untuk luas kemasan sama dengan jumlah tumpukan dikali luas yang di sini. Nah, yang ini. Untuk penyimpanan yang dibutuhkan teoritis itu sama dengan luas kemasan dibagi total luas nah ya ini total luas tersedia. Kemudian enter. Nah, untuk penyimpanan sebenarnya untuk rumusnya round yang ini titik koma 0 kurung tutup enter. Nah, sekarang ke total luas sama dengan penyimpanan sebenarnya dikali luas penyimpanan yang ini nih dibagi 10.000 kunci lagi. Nah, untuk total luasnya kita sum aja
cetak aja yang selesai. Ini untuk perhitungan yang penyimpanan rak, meja, dan juga palet. Sekarang kita ke perhitungan yang bersentuhan dengan lantai, karena kan di sini saya ada yang di lantai. Kita masukkan aja di sini. Itu Nah, kalau bersentuhan langsung dengan lantai, jadi kalau misalnya ada yang tidak jelas untuk media penyimpanannya, bisa langsung dimasukkan ke bersentuhan langsung dengan lantai, atau bisa saja yang langsung bersentuhan dengan lantai. Untuk jumlah dalam satu tumpukan, ini itu tinggi maksimal dimensi penyimpanan dibagi tinggi kemasan jika komponen memiliki batas tumpukan. Jadi rumusnya juga bisa disesuaikan. Ini untuk jumlah tumpukannya sama dengan kemasan total yang di atas. Nah, ini dibagi untuk kemasan untuk jumlah tumpukannya sama dengan kemasan total yang ini dibagi ini, kemudian enter. Yang dus saya lupa. Ini yang dus. Yang boleh salah-salah mod. Nah, untuk jumlah tumpukan itu sama dengan kemasan total yang di sini dibagi Nah, untuk luas kemasan sama dengan jumlah tumpukan dikali luas yang ini nih. Luas yang ini dibagi 10.000, kemudian dikunci enter. Nah, untuk total luas penyimpanannya
tinggal diklik yang ini. Untuk ini juga sama. Nah, ini merupakan perhitungan kebutuhan bersentuhan langsung dengan lantai. Sekarang kita ke perhitungan tabel pembanding. Nah, untuk panjangnya itu sama dengan panjang yang di penyimpanan RAW dibagi panjang yang di penyimpanan. Ini itu selalu sama yang RAW. Oke. Nah, lebarnya juga sama dengan ini dibagi kemudian yang tingginya juga sama, ini ini dibagi dengan ini ini dibagi nah, untuk levelnya berapa, misalnya saya 1 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk berapa kemasannya sama dengan ini. Nah, untuk jumlah penyimpanan sama dengan kemasan total yang ini, dan total dibagi ini, kemudian dibagi yang apa. Nah, untuk penyimpanan sebenarnya dengan rumus round loop ini tutup nanti. Untuk total luas sama dengan penyimpanan yang sebenarnya dikali luas penyimpanan RAW. Nah, ini dibagi yang 1000, kemudian dikunci. Nah, untuk total luasnya kita sama ini. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang teman-teman kita isi total luas penyimpanannya sama dengan total luas tabel pembanding yang di sini ditambah total luas yang bersentuh dengan lantai.
kemudian enter. Nah, kalau udah, kita isi total luas jalannya. Total luasnya jalannya itu untuk produk saya 2. Sekarang penyimpanan dan juga jalan sama dengan total luas ditambah sisanya tinggal yang di departemen dikurangi yang ini untuk sisanya. Nah, untuk di perhitungan gudang bahan jadi juga sama teman-teman, untuk rumusnya, untuk caranya, cuman yang membedakan mungkin untuk komponennya itu produk, kemudian jenis penyimpanannya juga apa, ukurannya juga nanti bisa disesuaikan. Mungkin itu saja presentasi atau cara pengerjaan modul 4 pada gudang bahan baku dan juga bahan jadi. Untuk lebih lanjutnya nanti kita diskusikan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.